Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini yang dikutip dari Mazmur 23, Tuhanlah Gembalaku. Kali ini saya ingin mengajak kita mengawali doa dalam sebuah lagu dari teks yang sama, Mazmur 23. Saya gubah menjadi lagu sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu ini juga menjadi moto tahbisan kami yang ditahbiskan tanggal 8 Juli tahun 1996. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah aku kekurangan. Baringkan aku dengan kasih di padang rumput yang hijau. Tuhan membimbingku ke air yang tenang, dan Dia menyegarkan jiwaku. Dituntunnya aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun ku berjalan menyusuri lembah kelam, aku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Yang menghiburku, tongkat gembalanya, membuat langkahku terasa aman. Tuhan menyediakan segala rahmat-Nya, anugerah-Nya berlimpah. Kerelaannya dan kemurahan-Nya menyertai seumur hidupku. Aku akan setia dalam panggilan-Nya, sekarang dan selamanya. Sekalipun ku berjalan menyusuri lembah kelam, aku tak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Sekalipun
besertaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar Ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini sama persis dengan yang kita baca pada hari Minggu Prapaskah yang kelima kemarin. Apa yang masih bisa kita renungkan? Ada hal yang menarik ketika orang-orang yang biasanya mencari-cari kesalahan Yesus, biasanya adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, bukan rakyat kecil. Para pemimpin Yahudi itu yang selalu mencari masalah dengan Yesus. Mereka bertanya, "Apa pendapatmu terhadap perempuan yang tertangkap basah berbuat jinah ini?" Musa memerintahkan kepada perempuan seperti itu harus dilempari batu sampai mati.
Dan kita sudah menangkap, ini sangat jelas, dikatakan juga dalam Injil, pertanyaan itu dimaksudkan untuk menjebak Yesus. Mengapa? Kalau Yesus menyetujui pertanyaan mereka dan mengatakan, oke, sesuai dengan hukum Musa yang kamu baca, lemparilah perempuan ini dengan batu. Kalau itu yang menjadi jawaban Yesus, maka mereka akan menuduh Yesus sebagai pembunuh, memprovokasi untuk menggunakan hukum Taurat yang katanya disempurnakannya itu sama saja ternyata diberlakukan. Dan ketika perempuan itu dilempari batu sampai mati, tanggung jawab dibebankan pada Yesus. Yesus akan dianggap sebagai pembunuh, dan karena itu apa bedanya dengan mereka? Itu kalau Yesus menyetujui perintah Musa. Dan di sini sekali lagi Yesus menunjukkan kebenarannya bahwa ia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat Musa dengan hukum kasih. Kalau Yesus melarang, janganlah kamu perlakukan hukum Musa itu, lalu mereka juga akan berteriak, nah ini dia, ternyata Yesus melanggar hukum Taurat yang jelas-jelas ditulis tentang aturan itu. Maka mengatakan silahkan salah, mengatakan jangan juga salah. Itulah perangkap dilematis yang dihadapkan pada Yesus. Disinilah Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai tanda dan sarana kerahiman Allah. Maka jawabannya, bila di antara kamu merasa diri tidak berdosa, silahkan melemparkan batu pertama kali kepada perempuan itu. Kemarin kita sudah memperhatikan jawaban Yesus ini, dan pada akhirnya tak seorang pun melemparkan batu kepada perempuan itu. Mengapa? Silahkan cek video kemarin, Renungan Hari Minggu yang juga menjadi mimbar agama Katolik, Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang. Saya jelaskan alasannya. Sekarang, mari kita perhatikan kira-kira apa yang akan dirasakan oleh perempuan itu. Tidak disebutkan dalam kitab suci, kemarin sudah saya katakan juga apa yang ditulis oleh Yesus. Saya mencoba untuk berimajinasi, berkontemplasi. Jangan-jangan yang ditulis oleh Yesus itu adalah huruf M, seperti ini, ditulis di tanah. Dari cara pandang Yesus itu M. M itu singkatan misericordia, ya, kerahiman, yang dihadirkan selalu oleh Yesus pada orang berdosa. Tapi huruf M ini di mata perempuan itu yang ada di depan Yesus terbaca berbeda, dibaca W kalau dari arah perempuan itu. Yesus menulis M, misericordia. Dan perempuan itu begitu membaca inisial, kok dia membuat inisial W? W itu nama dia. Siapa namanya? Namanya, maaf, Wahyu Ningsih, wajah ayu kuning bersih. Maka membuat para lelaki hidung belang selalu kepencut dia. Dan karena itulah, maka perempuan itu kemudian dianggap bersalah, berbuat jinah,
tapi yang dibawa kepada Yesus hanya dia. Laki-laki yang berzinah dengan dia ditinggalkan entah di mana. Itulah ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeret perempuan itu kepada Yesus. Syukur pada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus dipenuhi dengan huruf M tadi, misericordia, belas kasih Allah, yang kemudian juga dihadirkan kepada perempuan itu, yang juga dihadirkan kepada orang-orang yang kalap, yang marah, yang membawa perempuan itu kepada Yesus untuk dihukum. Tetapi Yesus justru memberlakukan hukum kasih, kerahiman, pengampunan bagi perempuan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah poin baru yang bisa kita renungkan hari ini dari teks yang sama yang kita baca kemarin. Huruf M, misericordia, itu saya imajinasikan dalam kontemplasi yang ditulis oleh Yesus. Apa itu yang ditulis Yesus sesungguhnya? Wallahu alam, tidak ada yang tahu karena tidak ditulis. Itu hanya imajinasi rohani. Karena Yesus menunjukkan kerahiman dan pengampunan, belas kasih Allah, misericordia, hati yang berbelas kasih. Semoga kita juga dipenuhi dengan hati yang penuh belas kasih kepada siapapun juga, bahkan kepada mereka yang jelas-jelas bersalah, bahkan berdosa pada kita, namun kita tetap menunjukkan misericordia, belas kasih. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salam misericordia, salve shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.